الحمد لله رب العالمين حمدا دائما أبدا حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة تنجي قائلها من عذاب أليم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الرحيل أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال جل جلاله في محكم تنزيله بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الحاضرون jamaah salat Jumat melakukan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kenikmatan iman, kenikmatan sehat, kenikmatan kesempatan, terutama kita mampu melaksanakan kewajiban kita hari ini, melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari menyembah manusia menuju menyembah Tuhannya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kami wasiatkan pada diri kami pribadi dan jamaah semuanya agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Hadirin jamaah Jumat melakukan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu cara Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosa setiap hambanya. Setiap mukmin mempunyai cita-cita yang sangat mulia, dan itu harus terpatri dan tertanam dalam diri kalbu setiap mukmin. Namun banyak di antara muslimin dan mukminin yang tidak mengerti mana cita-cita yang harus dia gapai dan mana cita-cita yang sifatnya semu. Kebanyakan di antara muslimin menanamkan cita-cita yang sifatnya semu, yang fana, yang dia tidak ada manfaat baik dunia dan akhiratnya. Maka oleh karenanya kita harus menggapai cita-cita yang mulia, yaitu bagaimana kita nanti bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Tentunya cita-cita ini adalah cita-cita setiap kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Karena kebanyakan di antara kita yang belum mengerti apa cita-cita yang harus dia tanam dalam kehidupannya, maka banyak yang kita lihat ada yang berlomba-lomba mengejar dunia, menanam sahamnya di dunia, dan dia menyangka bahwa apa yang dia tanam berupa materi dunia itu akan mengekalkannya, padahal semuanya akan ditinggalkan olehnya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, para ulama senantiasa mendorong kita, memotivasi kita agar senantiasa tumbuh dalam diri kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, bagaimana dia memikirkan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala.
Tentunya hadirin, surga Allah tidaklah gampang, tidaklah mudah, tidaklah sebagaimana membolak-balikkan telapak tangan kita. Karena Nabi SAW sudah menyatakan dalam hadisnya, huffatil jannah bil makarih. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Surga diliputi dengan sesuatu yang tidak kita cintai. Bahkan sebaliknya neraka jahannam, huffatin nar bisyahwat. Neraka senantiasa diliputi dengan sesuatu yang kita cintai. Maka jangan heran ketika ajakan ke neraka banyak yang berlomba-lomba dan mengantri, karena memang penuh dengan kenikmatan syahwat. Beda halnya dengan surga yang menjadi tempat yang indah yang akan kita tempati. Tentunya perjuangan yang berat, perjuangan yang sulit untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya hadirin, kita sebagai seorang mukmin tentunya harus berjuang. Berjuang demi apa? Berjuang demi agar kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Tentu kita tahu bahwa ada penghalang terbesar yang menyebabkan kita tidak layak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Apa penyebab itu? Penyebabnya adalah maksiat dan dosa yang kita lakukan. Selama maksiat dan dosa tertanam dalam diri kita, maka tidak layak bagi kita untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena surga adalah tempat yang bersih dan indah, sementara manusia yang penuh dengan maksiat dan dosa itu adalah manusia kotor. Maka sesuatu yang bersih tidak pantas disandingkan dengan sesuatu yang kotor. Selamanya tidak akan pernah bersanding. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka dosa dan maksiat ini harus kita jauhi, harus kita tinggalkan, baik yang kecil ataupun yang besar. Maka maksiat inilah penghalang terbesar kita. Ada maksiat yang kecil, ada maksiat yang besar. Ada amal yang tinggi, ada amalan yang rendah. Amalan yang paling tinggi adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sementara maksiat yang paling besar adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, apa dalilnya? Kenapa manusia kotor dengan penuh dosa itu tidak layak masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Dalilnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Lihatlah bapak kita, Nabi Adam alaihissalam, dia tinggal di surga, namun dia berbuat satu dosa yang dia dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, memakan satu buah khuldi. Namun dia tergoda oleh godaan syaitan. Dia terbawa oleh nafsunya sehingga dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Adam memakan buah yang terlarang itu. Yang terjadi adalah Allah turunkan Adam alaihissalam ke daerah India. Namun di balik itu penyesalan muncul dalam diri Nabi Adam alaihissalam. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, bapak kita sudah mencontohkan, setiap kali kita berbuat dosa, maka tugas berikutnya adalah melakukan taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Adam alaihissalam, satu dosa yang dia lakukan, dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Kita bukan satu dosa, banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Lalu pantaskah diri ini menginjakkan kakinya di surga Allah Subhanahu wa taala? Maka sangat tidak layak. Maka oleh karenanya, mumpung kata kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, kita masih diberikan nafas, artinya Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk membersihkan setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, karena saking banyaknya dosa itu, maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan panduan yang sangat indah kepada kita dalam kitabnya Madarijus Salikin. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memandu kita, manusia yang banyak dosa ini,
agar senantiasa membersihkan dirinya dari dosa-dosa itu dengan 3 cara. Yang pertama, kata beliau, adalah hendaklah kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara pertama, kata beliau, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan taubat inilah Allah gugurkan setiap dosa yang kita lakukan. Tentunya bukan taubat yang main-main, taubat yang nasuha, sebagaimana Allah tegaskan dalam surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ayat ini begitu tegas dan jelas memberikan panduan kepada kita bahwa perintah kepada setiap mukmin, hendaklah kalian bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Kenapa taubat nasuha? Karena Allah akan mengampuni setiap dosa kita. Lalu Allah setelah mengampuni dosa kita, kita bersih dari dosa, maka baru Allah mengatakan wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Barulah kalian akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala setelah melalui fase taubat dan setelah melalui fase pengguguran dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsaimin rahimahullah, kata sayyiat di sini itu mengandung 2 hal. Yang pertama mengandung dosa kecil, yang kedua mengandung dosa besar. Kalau kita bertobat nasuha kepada Allah, maka taubat nasuha itu akan menggugurkan setiap dosa kecil dan dosa besar kita. Lalu bagaimana dengan dosa yang sepenuh langit dan bumi? Bahkan tidak muat bumi dan langit itu mengandung dosa kita, saking banyaknya. Apakah tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Syekh Utsman Khumais, beliau mengatakan bahwa sebanyak apapun dosa kita, baik kecil atau besar, selama kita melakukan taubat nasuha kepada Allah, Allah gugurkan setiap dosa itu. Baik dosa syirik yang kita lakukan, maka taubatlah taubat nasuha. Karena dengan taubat nasuha itu Allah gugurkan dosa kita, bukan dengan yang lain. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, lalu apa taubat nasuha itu? Al-Imam Al-Baghawi menyebutkan bahwa taubat nasuha itu adalah ayyatuba minad danbi thumma la ya'ud. Hendaklah dia bertaubat kepada Allah dari sebuah dosa dan tidak pernah kembali. Kama la ya'ud al-laban ila ad-dar'i, sebagaimana tidak bisa kembalinya air susu ke tempat keluarnya semula. Itulah taubat nasuha hadirin. Kita kembali kepada Allah dan jangan sekali lagi melakukan dosa itu. Ingat hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menunda taubat karena maksiat yang kita lakukan, maka dosa kita jadi double, jadi 2. Dosa melakukan maksiat dan dosa karena menunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, lihatlah manusia mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari beliau bertaubat sebanyak 70 kali. Riwayat lain mengatakan 100 kali beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Kita enggak ada jaminan surga. Kita enggak ada jaminan akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala kepada surganya. Masihkah kita meremehkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal cita-cita kita ingin dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sementara perkara yang menghalangi kita masuk surga kita tidak bersihkan terlebih dahulu. Mustahil. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama kata beliau. Yang kedua, agar kita bersih dari segala dosa yang kita lakukan, kata beliau adalah hendaklah kita memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal kebaikan. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Hud 114, Allah mengatakan innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menggugurkan setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Salat Jumat, salat jamaah 5 waktu, sedekah,
apapun amal soleh itu, kita niatkan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sendirinya amal kebaikan itu akan menggugurkan setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu an, setiap kali dia melakukan satu dosa, maka dia akan melakukan kebaikan di tempat yang sama. Di tempat itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah sahabat yang mulia. Setiap kali kita melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segeralah kita iringi dengan kebaikan-kebaikan. Kita iringi dengan amal-amal soleh. Tentunya amal soleh itu sangat banyak. Kemudian yang ketiga kata beliau adalah, agar dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita senantiasa bersabar di atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Ujian sangat banyak, dan namun banyak di antara muslimin tidak kuat menghadapi ujian itu. Mereka tidak sabar di atas ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak tahu bahwa di balik ujian itu ada pahala yang menunggu kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa ujian itu datang kepada setiap mukmin? Jawabannya adalah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul mu'min wal mu'minah, la yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi al khati'ah. Setiap mukmin laki-laki dan mukmin perempuan akan diuji dengan ujian yang menimpa dirinya, kematian, kemudian menimpa anak-anaknya dan menimpa hartanya, hatta yalqallah, sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma alaihi al-khati'ah, dan dia tidak membawa satu dosa pun. Berarti hadirin, ujian yang Allah berikan kepada kita tujuannya adalah agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di sana ada satu dosa yang tidak mampu digugurkan oleh amal-amal soleh kita. Dia hanya mampu digugurkan oleh musibah-musibah atau ujian-ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Maka oleh karenanya, mari kita bersabar di atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Tidakkah kita malu kepada Nabi Ayub alaihissalam? 18 tahun diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyakit yang menimpa dirinya, badannya, menimpa istrinya dan anak-anaknya, hartanya, semuanya lari darinya. 18 tahun beliau menderita itu. Beliau bersabar karena dia tahu ada pahala yang besar. Apa kata beliau? Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Di saat ujian besar itu menimpa beliau, beliau masih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku ditimpa musibah yang sangat luar biasa ini. Anta arhamur rahimin, engkau adalah sebaik-baik maha penyayang. Dia sentiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, kita hadapi dengan kesabaran dan tetap memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan suuzon kepada Allah, karena di balik ujian itu ada kemuliaan dan hikmah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahul ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man waffa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, syahadatan tunji qailaha min adabin alim. Hadirin jamaah jumlakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendengarkan pemaparan khutbah yang pertama, maka dapatlah kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa pertama, hendaklah kita senantiasa menanamkan dalam diri agar kita bercita-cita untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, hendaklah kita menyingkirkan segala penghalang yang menghalangi kita dari masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala berupa maksiat.
berupa dosa baik yang kecil ataupun yang besar. Yang ketiga, kalaupun kita terlanjur melakukan dosa itu, maka hendaklah kita melakukan 3 cara. Yang pertama, kita bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah kita senantiasa memperbanyak amal soleh, amal kebaikan, tentunya diniatkan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita senantiasa bersabar di atas ujian musibah yang Allah berikan kepada kita, karena nanti di akhirat kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dan kita akan diberikan derajat yang tinggi di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amal kebaikan kita senantiasa diampuni, diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقم الصلاة.